Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang leukemia. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Apa sih leukemia itu? Leu mengarah ke leukosit yang berarti sel darah putih, sedangkan emia berarti darah. Sehingga leukemia merupakan kanker darah yang terjadi akibat terjadinya peningkatan jumlah sel darah putih yang berawal dari sumsum tulang hingga ke darah. Leukemia sendiri terbagi atas 4, yaitu AML, ALL, CML, dan CLL. Wah, namanya aja mirip-mirip ya. Terus, bagaimana cara membedakannya? Ho, slow down. Jadi, kita mengerti dulu dasar-dasarnya. Nah, yang paling penting untuk dibahas yaitu hematopoiesis. Hah? Hematopoiesis? Yap, hematopoiesis merupakan suatu proses pembentukan sel darah, di mana yang kita ketahui pembentukan sel darah itu terjadi di sumsum tulang, utamanya di vertebra, pelvis, dan sternum. Jadi di dalam sumsum tulang terdapat stem cell yang dikenal dengan hematopoietic stem cell yang bersifat multipoten. Hematopoietic stem cell terbagi atas common myeloid progenitor cell dan common lymphoid progenitor cell. Pertama kita akan membahas common lymphoid progenitor cell. Akan berubah menjadi limfoblast. Ingat ya terminologinya. Kalau dikatakan blast, artinya sel muda atau imatur. Sedangkan jika berakhiran sit seperti limfosit, monosit, itu artinya sel dewasa atau matur. Balik lagi, jadi common lymphoid progenitor cell ini akan berubah menjadi limfoblast. Kemudian berubah menjadi bentuk maturnya yaitu limfosit. Jadi limfoblast merupakan sel mudanya, sedangkan bentuk yang maturnya yaitu limfosit. Nah, limfosit ada limfosit B yang akan mengalami aktivasi di limfonodus dan limfosit T yang akan mengalami maturasi di timus. Selain itu, common lymphoid progenitor cell juga menghasilkan natural killer cell atau NK cell. Masih ingat kan sistem imun, innate dan adaptive immunity? Nah, limfosit B dan limfosit T berperan dalam adaptive immunity, sedangkan NK cell berperan dalam innate maupun adaptive immunity. Tapi kita tidak akan membahas lebih lanjut soal sistem imun ya di sini, maybe in the next video. Selanjutnya adalah prekursor myeloid. Nah, common myeloid progenitor cell ini akan menghasilkan monoblast, myeloblast, megakaryoblas, dan eritroblast. Monoblast akan berubah menjadi promonosit, di mana di dalam darah akan menjadi monosit. Monosit ini merupakan bagian dari leukosit pada kelompok agranulosit bersama dengan limfosit. Agranulosit berarti sel yang tidak bergranul, namun sebenarnya monosit memiliki granul, namun tidak spesifik seperti pada golongan granulosit yang akan kita bahas selanjutnya. Monosit biasanya berperan pada infeksi kronik, misalnya pada pasien-pasien tuberkulosis. Myeloblast akan berubah menjadi granulosit, yaitu neutrofil, basofil, dan eosinofil. Neutrofil sendiri dapat dikenali dengan nukleusnya yang banyak dan bervariasi, sehingga biasanya dikenal juga dengan polimorfonuklear. Neutrofil sangat berperan penting terhadap infeksi akut yang menghasilkan pus, seperti pada infeksi Staphylococcus. Pada sitoplasmanya terdapat neutral granul. Sedangkan basofil memiliki 2 nukleus dengan basofilik granul di sitoplasmanya. Basofil biasanya berperan pada reaksi alergi dan hipersensitivitas. Eosinofil juga memiliki 2 nukleus dengan eosinofilik granul di sitoplasmanya. Dan biasanya eosinofil berperan dalam reaksi alergi, hipersensitivitas, dan infeksi parasit. Megakaryoblas akan berubah menjadi megakaryosit dan mengeluarkan platelet ke dalam sirkulasi darah. Platelet ini akan berperan dalam proses hemostasis. Yang terakhir yaitu eritroblast yang akan berubah menjadi retikulosit dan di dalam darah akan menjadi eritrosit atau sel darah merah. Nah, yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu limfoid dan myeloid. Jadi sebelum kita bahas tentang leukemia lebih lanjut, kita harus menyamakan persepsi dulu nih. Jadi pada proses hematopoiesis terjadi diferensiasi dan proliferasi sel darah. Sedangkan pada leukemia, diferensiasi atau maturasi sel itu terhambat, sedangkan proliferasinya meningkat, sehingga jumlah sel darah putih yang dihasilkan akan semakin banyak namun tidak berfungsi semestinya karena tidak mengalami maturasi. Kita mengambil contoh limfosit. Jadi pada kondisi normal, limfoblast akan mengalami proliferasi dan diferensiasi menjadi limfosit B, limfosit T, dan NK sel.
Proses maturasi inilah yang terhambat pada leukemia. Jadi jika maturasinya berhenti lebih dini, artinya prosesnya akut, selnya lebih muda atau imatur, dan sel blastnya lebih banyak, di mana ukuran sel blast itu sendiri lebih besar. Sedangkan jika maturasinya berhenti lebih lambat, artinya prosesnya bersifat kronik, selnya lebih matur namun tidak berfungsi semestinya. Nah, jadi jelaskan bedanya antara akut dengan kronik. Akut berarti sel blastnya lebih banyak, ukurannya lebih besar dan biasanya terjadi pada usia muda, khususnya ALL. Sedangkan kronik berarti selnya jauh lebih matur, ukurannya lebih kecil dan biasanya terjadi pada usia dewasa. Adapun faktor risiko yang menyebabkan terjadinya leukemia yaitu penggunaan agen antineoplastik, paparan radiasi, Hodgkin's lymphoma, benzen, dan multiple myeloma. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masing-masing leukemia. Wow, that's what we are waiting for. Secara umum, leukemia terbagi atas akut dan kronik. Leukemia akut sendiri terbagi atas ALL, Acute Lymphoblastic Leukemia, dan AML, Acute Myelogenous Leukemia. Sedangkan kronik terbagi atas CML, Chronic Myelogenous Leukemia, dan CLL, Chronic Lymphocytic Leukemia. Wah, bingung gak sih? Calm down, kita akan bahas satu persatu. Acute Lymphoblastic Leukemia. Akut berarti terjadi lebih dini, lymphoblastic blast berarti sel muda atau imatur. Acute Lymphoblastic Leukemia atau ALL merupakan leukemia yang paling sering terjadi dan merupakan kanker terbanyak pada anak-anak. Jadi bukan leukemia terbanyak ya pada anak-anak, tapi merupakan kanker terbanyak pada anak-anak. Biasanya ditemukan pada usia 0 hingga 14 tahun. Proliferasi yang tidak terkontrol dari lymphoblas akan menyebabkan pertambahan jumlah sel blast yang akan menekan jumlah sel normal pada sumsum tulang sehingga menyebabkan terjadinya anemia karena eritrositnya berkurang. Infeksi lebih mudah karena sel darah putih yang normal menurun dan perdarahan mukosa karena terjadinya trombositopenia. Kemudian sel blast tersebut akan menjadi semakin banyak dan meningkat di dalam darah yang disebut dengan leukostasis. Artinya semakin banyak sel darah putih di dalam darah namun tidak berfungsi karena sel tersebut imatur. Kemudian mengalami metastasis ke jaringan lain menyebabkan hepatosplenomegali, pembesaran testis, gangguan saraf kranialis, limfadenopati, dan nyeri pada tulang. Biasanya pada pemeriksaan akan kita dapatkan nyeri tekan pada sternum. ALL sendiri terbagi atas pre-B-cell ALL, B-cell ALL, dan T-cell ALL. Pre-B-cell ALL terjadi karena translokasi dari kromosom 922 dan kromosom 1221. B-cell ALL akibat translokasi dari kromosom 814, sedangkan pada T-cell ALL ditemukan adanya CD3 positif dan CD7 positif. Untuk pemeriksaan penunjang ALL sendiri, dilakukan pemeriksaan laboratorium, analisis morfologi, pemeriksaan sitogenik, biasanya ditemukan translokasi kromosom 922 dan kromosom 1221. Kemudian pemeriksaan sel surface untuk mendeteksi jenis limfosit. Pada limfosit B biasanya terdeteksi CD10, CD19, dan CD20 positif. Sedangkan pada limfosit T biasanya dideteksi CD3, 4, 5, 6, 7, 8 positif. Pada pemeriksaan sitokimia biasanya didapatkan periodic acid shift atau PAS positif dan terminal deoxynukleotidil transferase atau TDT positif. Pada pemeriksaan darah perifer ditemukan anemia normositik atau makrositik, trombositopenia dengan trombosit kurang dari 100.000, WBC kurang dari 10.000 hingga lebih dari 100.000, dan ditemukan adanya limfoblas. Sedangkan pada biopsi sumsum tulang didapatkan hiperseluler dan sel blast yaitu limfoblas lebih dari 20%. Acute Myelogenous Leukemia AML biasanya terjadi pada usia 40 hingga 60 tahun. Proliferasi dari mieloblast juga menyebabkan terjadinya pertambahan jumlah sel blast yang menyebabkan terjadinya anemia karena eritrosit berkurang, infeksi karena sel darah putih yang normal menurun, dan perdarahan mukosa karena terjadinya trombositopenia.
kemudian terjadi leukostasis dan metastasis ke jaringan lain yang menyebabkan hepatosplenomegali, pembesaran testis, gangguan saraf kranialis, limfadenopati, dan nyeri pada tulang. Pada AML juga ditambah dengan terjadinya infiltrasi basofil ke gusi, menyebabkan terjadinya hiperplasia gingiva. Untuk pemeriksaan penunjang pada AML dilakukan juga pemeriksaan laboratorium, analisis morfologi, pemeriksaan sitogenik dengan ditemukannya translokasi kromosom 15-17. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan sitokimia dan didapatkan terminal deoksinukleotidil transferase atau TDT positif, dan yang khas pada mieloid yaitu didapatkannya mieloperoksidase positif. Pada pemeriksaan darah perifer ditemukan adanya anemia normositik atau makrositik, trombositopenia dengan trombosit kurang dari 100.000, WBC kurang dari 10.000 hingga lebih dari 100.000, dan ditemukannya myeloblas, di mana pada sitoplasma myeloblas ini terdapat hasil oksidasi dari mieloperoksidase dengan memberikan gambaran seperti batang yang dikenal dengan Auer-Roth. Sedangkan pada biopsi sumsum tulang didapatkan hiperselular dan sel belas yaitu myeloblas lebih dari 20%. Terapi untuk leukemia akut dibagi atas terapi A dan terapi B, di mana terapi A meliputi fase induksi atau fase awal untuk menekan proliferasi sel belas hingga mengalami remisi. Terapi yang dapat digunakan pada fase ini yaitu kemoterapi dosis tinggi. Namun perlu diketahui ya bahwa pasien yang menjalani kemoterapi sangat rentan untuk terjadi infeksi. Selain kemoterapi dapat juga menggunakan myeloid growth factor dan terapi suportif tentunya berupa transfusi sel darah merah dan trombosit. Terapi B yaitu fase konsolidasi. Diberikan setelah pasien mengalami remisi. Dengan kata lain, terapi ini merupakan post-remission therapy. Tujuannya adalah untuk memperpanjang masa remisi, mencegah relapse, serta meningkatkan survival. Jika dengan kemoterapi tidak berhasil, maka dapat digunakan alternatif lain seperti gene expressing profiling atau transplantasi stem cell. Chronic myelogenous leukemia. CML memiliki angka kejadian sekitar 15% dan sama seperti AML biasanya terjadi pada usia 40 hingga 60 tahun. CML sendiri terjadi akibat adanya translokasi dari kromosom 9 dan 22 yang dikenal dengan kromosom Philadelphia. Nah, ini merupakan khas dari CML ya. Bagian dari kromosom 9 mengalami translokasi dengan bagian dari kromosom 22. Mereka akan saling bertukar hingga menghasilkan mutasi kromosom. Nah, mutasi kromosom 22 inilah yang disebut dengan kromosom Philadelphia. Di dalam kromosom ini didapatkan juga gen kromosom 22 yaitu BCR bertemu dengan gen kromosom 9 yaitu ABL. Mereka akan bersatu membentuk gen BCR ABL yang mengkode protein yang disebut protein BCR-ABL juga. Nah, protein ini merupakan bentuk aktif dari tirosin kinase, di mana tirosin kinase akan menyebabkan mieloid berproliferasi lebih cepat dan menurunkan apoptosis. Pada CML terdapat 3 fase, fase kronik, fase akselerasi, dan krisis blast. Pada fase kronik biasanya pasiennya asimptomatik atau belum bergejala, atau bisa disertai dengan gejala ringan saja dan biasanya masih berespon terhadap terapi. Sedangkan pada fase akselerasi, sel imatur bermigrasi ke hati dan lien dan menyebabkan hepatosplenomegali. Proliferasi sel yang semakin progresif akan menyebabkan kondisi akut, di mana diketahui pada kondisi akut leukemia akan terjadi produksi sel blast yang sangat banyak, sehingga akan menyebabkan terjadinya krisis blast. Itulah kenapa kronik myeloid leukemia dapat berubah menjadi akut myelogenous leukemia. Pemeriksaan penunjang pada CML yaitu pemeriksaan lab, analisis morfologi, pemeriksaan sitogenik dengan ditemukannya translokasi kromosom 922. Kemudian pada pemeriksaan RNA didapatkan BCR-ABL. Ini tadi yang khas pada kromosom Philadelphia. Pada pemeriksaan darah perifer ditemukan adanya anemia normositik atau makrositik,
trombositosis, ingat ya, pada CML itu bukan trombositopenia seperti pada AML dan ALL, tetapi trombositosis. Dan WBC 10.000 hingga 600.000 dan didapatkan adanya basofilia. Sedangkan pada biopsi sumsum tulang didapatkan hiperselular dan yang paling khas adalah kromosom Philadelphia dan sel blastnya kurang dari 10%. Nah, untuk terapi CML sesuai dengan patogenesisnya yang melibatkan tirosin kinase, maka diberikan tirosin kinase inhibitor, contohnya imatinib, dasatinib, nilotinib. Jika gagal dengan penggunaan tirosin kinase inhibitor, maka dapat digunakan sintesis protein inhibitor. Kenapa sintesis protein inhibitor? Karena BCR-ABL tadi kan merupakan protein yang merupakan bentuk aktif dari tirosin kinase, maka dapat digunakan sintesis protein inhibitor. Yang digunakan di sini adalah omacetaksin. Atau pada tahap lebih lanjut dapat dengan allogeneic bone marrow transplantation. Kronik limfositik leukemia biasanya ditemukan pada usia lanjut, yaitu lebih dari 60 tahun. Penyebab paling sering pada CLL juga mutasi kromosom yang menyebabkan aktivasi dari tirosin kinase. Nah, tirosin kinase ini mencegah maturasi sel dan memperlambat apoptosis, sehingga jumlah sel imatur akan semakin banyak. Sel imatur ini akan masuk ke dalam sistem sirkulasi dan sebagian akan masuk ke sistem limfatik, menyebabkan pembesaran limfonodus atau limfadenopati. Kemudian, sel ini bisa terakumulasi di dalam kelenjar limfa membentuk massa yang disebut dengan limfoma. Oleh karena itu, CLL, chronic lymphocytic leukemia, kadang tumpang tindih dengan SLL, small lymphocytic lymphoma, atau dikenal juga dengan SCL, small cell lymphoma. Kalau CML memiliki 3 fase, CLL juga memiliki pembagian tersendiri berdasarkan klasifikasi dari Ray System. Terdapat 5 staging, tapi dimulai dari stage 0 ya. Ingat, stage 0, bukan dimulai dari stage 1. Nah, stage 0 itu hanya ditemukan limfositosis dan biasanya tidak bergejala atau asimptomatik, dan untuk resikonya sendiri didapatkan risiko rendah. Untuk stage 1 ditemukan limfositosis disertai dengan limfadenopati dan merupakan risiko sedang. Sedangkan stage 2 ditemukan limfositosis disertai hepatosplenomegali dengan risiko sedang. Stage 3, CLL diklasifikasikan sebagai stage 3 jika sudah ditemukan anemia dan merupakan risiko tinggi. Hampir sama dengan stage 4, namun pada stage 4 ditemukan trombositopenia dan juga dengan risiko tinggi. Nah, untuk mudahnya menghafal klasifikasi ini, saya punya cara mudah untuk menghafalnya. Semoga membantu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya cara sendiri untuk menghafal dan merasa lebih mudah, silahkan di komen di bawah supaya teman-teman yang lain bisa tahu juga. Nah, untuk stage 0 sendiri, 0 artinya 0 gejala, belum ada gejala. Tapi sudah pasti kan limfositosis pasti ada. Karena ini kan kanker, chronic lymphocytic leukemia, artinya sudah ada limfositosis, tapi gejalanya masih 0, makanya dia masuk ke dalam stage 0. Stage 1 ditemukan limfadenopati. Seperti yang kita ketahui, kelenjar limfa kan dianggap satu organ, makanya dia masuk ke stage 1 karena cuma terkena satu organ saja. Sedangkan pada stage 2 terjadi hepatosplenomegali, hepar dan liannya membesar, artinya melibatkan 2 organ, makanya kita masukkan ke dalam stage 2. Sedangkan untuk stage 3 sendiri, kita mudah menghafalnya dari namanya saja, anemia. Huruf ketiganya adalah E. E jika dibalik akan menjadi nomor 3, makanya dia masuk ke dalam stage 3. Kemudian stage 4 yaitu trombositopenia. Ingat aja ya, yang paling parah trombositopenia, makanya dia masuk stage yang paling terakhir yaitu stage 4. Untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri dilakukan pemeriksaan laboratorium, analisis morfologi, pemeriksaan sel surface untuk mendeteksi jenis limfosit. Pada CLL sendiri dideteksi CD5 and CD23 positif dan ditemukan marker sel B yaitu CD19 and CD20 positif. Pada pemeriksaan darah perifer ditemukan limfositosis, peningkatan retikulosit, anemia dan trombositopenia pada stadium lanjut. Pada apusan darah tepi ditemukan smudge cells yaitu limfosit yang pecah saat dilakukan apusan darah dengan menggunakan
kaca objek. Sedangkan pada biopsi, sumsum tulang didapatkan limfosit lebih dari 30%. Untuk terapi CLL sendiri, pada stadium awal hanya dilakukan follow up. Untuk stadium lanjut simptomatik dengan risiko tinggi dan bone marrow failure dapat dilakukan kemoterapi. Sedangkan pada kasus dengan sitopenia akibat autoimun diberikan steroid. Untuk limfadenopati sendiri dapat dilakukan radiasi debulking dan splenomegali dilakukan splenektomi. Dan pada tahapan lebih lanjut dapat dilakukan transplantasi stem cell. Jadi kesimpulannya adalah ALL biasanya terjadi pada usia 0 hingga 14 tahun, AML dan CML biasanya pada usia 40 hingga 60 tahun, sedangkan CLL biasanya pada usia lebih dari 60 tahun. Pada leukemia akut, baik ALL maupun AML didapatkan sel blast lebih dari 20%, sedangkan pada leukemia kronik CML dan CLL sel blastnya kurang dari 10%. Udah tahu kan kenapa? Bedanya akut dan kronik apa? Kenapa sel blast lebih banyak pada akut dibandingkan kronik? Jadi nggak usah dibahas lagi dong. Kemudian perbedaannya lagi adalah pada ALL ditemukan TDT dan PAS positif, sedangkan pada AML didapatkan TDT dan MPO atau myeloperoksidase positif, serta pada apusan darahnya didapatkan AWOROD pada sitoplasma sel blastnya. Pada CML, masih ingat kan khasnya kromosom Philadelphia dan RNA BCR ABL. Dan yang terakhir adalah CLL. Pada apusan darahnya ditemukan smudge cell dan pada BMP-nya didapatkan limfosit lebih dari 30%. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita. Stay safe, stay smart, and be a good doctor. Bye-bye.